Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di modul 7 mengenai rantai Markov Lab Optimasi Industri. Nah, sebelum menganjak ke software-nya, kita akan membahas mengenai tujuan praktikum itu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kami dapat merumuskan masalah dalam analisis rantai Markov, dan yang kedua yaitu dapat mencari penyelesaian masalah dalam proses perhitungan matriks, dan yang ketiga yaitu dapat menganalisa sifat-sifat variabel di masa yang akan datang secara sistematis. Nah, mengenal analisis rantai Markov itu sendiri merupakan suatu metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang didasarkan sifat-sifatnya di masa yang lalu dalam usaha untuk menafsir sifat-sifat variabel di masa yang akan datang. Nah, dalam rantai Markov itu sendiri biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial seperti dari perhitungan keuangan, lalu jasa keuangan, dan lain-lain. Nah, dalam rantai Markov itu sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama yaitu jumlah probabilitas transisinya itu harus sama dengan 1. Nah, yang kedua probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Dan yang ketiga probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Dan yang keempat yaitu kondisinya harus independen sepanjang waktu. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke studi kasus. Studi kasus kali ini yaitu mengenai penelitian pasar tingkat laku konsumen akan suatu macam produk dari bed cover dengan berbagai merek menunjukkan hasil survei kegiatan pemilihan merek bed cover dan informasi pola-pola perpindahan merek bed cover yang dilakukannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi yang kita angkat kali ini mereka memiliki 4 merek bed cover, yaitu internal, Lady Rose, Bonita, dan Kendra, di mana jumlah pelanggannya dari bulan Agustus, bulan sekarang yaitu sebanyak internal 220, Lady Rose 300, Bonita 230, dan Kendra 250, di mana seluruh responden ini dijumlah sebanyak 1000. Nah, dari masing-masing dari merek bed cover itu sendiri, mereka memiliki pelanggan yang baru atau mendapatkan pelanggan yang baru, di mana Lady Rose itu sebanyak 40, Bonita 0, Kendra 10, dan seterusnya. Mereka juga kehilangan dari beberapa konsumen yang akan berpindah ke merek Lady Rose sebanyak 20, Bonita 10, dan Kendra 15. Dan seterusnya sampai di bulan September. Hasil akhirnya mereka memiliki jumlah konsumen sebanyak 225, terus Lady Rose 290, Bonita 230, dan Kendra 255. Nah, dari data tersebut, hitunglah presentasi pembagian pasar untuk keempat merek produk bed cover tersebut dalam 2 periode yang akan datang. Dan yang kedua yaitu juga harga rata-rata produk tiap 4 buah bed cover, yaitu internal sebanyak 80.000, Lady Rose 70.000, Bonita 150.000, dan Kendra 75.000, maka berapa perkiraan pendapatan masing-masing produk pada keempat periode tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke softwarenya, kita harus menghitung terlebih dahulu ke dalam Excel dari perhitungan itu agar bisa dimasukkan ke software WinCSB. Nah, dari data yang udah ada di soal tadi, yang ini, yang ada di kotak, kita kopas ke Excel seperti ini. Lalu kita harus menghitung dari matriks awal. Matriks awal ini sendiri berasal dari, jadi ini di kotak kolom yang ini, kita kopas ke sini. Tetapi yang bernilai 0, yang arah ini, menyilang ini, kita ganti berdasarkan rumusnya yaitu dari total awal 220 kita kurangi dengan penjumlahan dari 20 tambah 10 tambah 15 dan hasilnya akan ditaruh di sini. Begitu pula juga yang ini, kita taruh 300 di sini, 230 di sini, dan 250 di sini. Itu maka hasilnya 230 itu juga berasal dari 300 dikurangi dari penjumlahan 40 tambah 5 tambah 25. Demikian sampai yang 215. Nah, dari perhitungan ini kita mendapatkan ini. Dari perhitungan ini tuh berasal dari 175 dibagi dari jumlahnya tadi 220. Begitu sampai ke bawah. Ini juga
berasal dari 215 dibagi dari 250. Nah, dihasilkan, jadi totalnya ini dari arah vertikal maupun horizontal arahnya harus berjumlah 1. Nah, nanti bakal dikopas atau dituliskan ke software WinKSB. Jadi ini yang bisa langsung ke software WinKSB itu sendiri. Nah, sebelum itu kita juga harus menghitung dari initial probability-nya. Initial probability-nya itu sendiri juga dihitung berdasarkan jumlah dari respondennya dari masing-masing merek dibagi dari total keseluruhan. Jadi 220 dibagi 1000, nanti hasilnya ditaruh sini. Demikian juga 300 bagi 1000 0,30, 210 dibagi 1000 0,23, dan 250 bagi 1000 yaitu 0,25. Itu selanjutnya kita akan membuka dari software WinKSB. Lalu selanjutnya kita membuka dari softwarenya rantai Markov. Kita bisa pilih file new problem atau bisa langsung klik ini. Kita tulis misal meja 1 sesi Senin. Dan number of step karena tadi ada 4 merek jadi kita tulis 4. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelumnya kita akan ganti namanya terlebih dahulu berdasarkan nama dari merek-merek tadi. Yang pertama yaitu ada dari yaitu internal, terus yang kedua yaitu Lady Rose, lalu yang ketiga itu Bonita, terus Kendra. Nah, lalu kita klik OK. Lalu kita akan masukkan ini berdasarkan data yang ini tadi. Datanya yaitu 0,796, lalu 0,091. Yap. Nah, setelah diisi seperti ini, selanjutnya kita akan merang. Bisa dengan klik Soft Analyze atau bisa langsung klik ini. Nah, dan didapatkan seperti ini. Ini maksudnya dari nah, jadi dari ini. Jadi selanjutnya untuk ini sudah didapat outnya seperti ini, maka selanjutnya kita dapat mengetahui dari presentasi kondisi pelanggan, yaitu dari produk internal sebanyak 0,2275 sebesar 22,75%, Lady Rose sebanyak 0,2683 atau 26,83%, Bonita yaitu 0,2362 atau sebesar 23,62%, Kendra yaitu 0,2680 atau sebesar 26,80%. Nah, dari recurring sum ini, maka bisa didapatkan bahwa dari sekitar 4,3 bulan lagi, produk internal ini akan berpaling ke produk lain. Dan juga Lady Rose juga 3,7265 juga akan berpindah sebesar 3,7265 bulan lagi. Maka dari produk Lady Rose akan berpaling ke produk lain. Itu pula seterusnya. Dan dari cost return atau ini expected cost return ini merupakan nah, dari expected cost return ini sebesar 91,48.3.700 ini merupakan perkiraan pendapatan yang akan didapatkan. Nah, selanjutnya untuk dari periode yang pertama, kita bisa klik dari pintu keluar dulu. Nah, kembali ke seperti ini, lalu kita klik Solve and Analyze dan Markov Process Step. Nah, dari ini kita bisa time period-nya kita bisa isi 1. Setelah kita klik 1, kita akan klik OK, dan maka akan terlihat hasilnya ini.
Nah, ini juga sama kayak tadi, ini merupakan dari persennya, nanti akan dari periode pertama nanti di produk internal akan sebesar 27,09%, dari produk internal akan berpaling ke produk lain. Dan expected cost or return ini juga perkiraan pendapatannya itu sebesar sekian. Untuk next period, misal periode kedua yaitu sebesar demikian. Seterusnya sampai yang akan dibahas di studi kasus seperti itu. Nah, dari hasil demikian, tadi kan pertanyaannya studi kasusnya untuk sampai ke periode keempat. Nah, untuk periode keempat itu sendiri, jadi sudah didapatkan demikian hasilnya, expected cost of return sebesar demikian, dan akan berpaling dari merek satu ke merek lain itu sebesar segini persen. Misal internal ada 25,12%, Ediros 27,02%, Bonita 22,25%, dan Kendra 25,59%. Sekian pembahasan mengenai rangka Markov ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.